Pemirsa, Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan melaporkan Rocky Gerung ke Barreskrim Polri. Pernyataan Rocky dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Selain Badan Bantuan Hukum PDI Perjuangan, Relawan Indonesia Bersatu juga sudah laporkan Rocky Gerung. PDI Perjuangan melalui tim Badan Bantuan Hukum DPP laporkan Rocky Gerung ke Barreskrim Polri. Laporan yang dilayangkan terkait kasus dugaan fitnah hingga penyebaran berita bohong atau hoaks yang dilakukan Rocky Gerung. Kuasa hukum PDI Perjuangan Yohanes mengatakan sejumlah barang bukti berupa percakapan hingga konten media diserahkan kepada penyidik untuk memperkuat laporan. Kami menduga bahwa ini Rocky Gerung telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kami menduga ini adalah pelanggaran pidana. Maka kesempatan begini kami akan membuat laporan ke Barreskrim. Semua data-data yang sudah kami lengkapi, barang bukti, percakapan dari seluruh media-media yang sudah kami kumpulkan, hari ini akan kami serahkan ke penyidik Barreskrim. Rocky Gerung ada menyatakan fitnah di situ, ada berita bohongnya di situ. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Video orasi Rocky Gerung yang diunggah di kanal YouTube Refli Harun ini menuai kontroversi karena dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Cuplikan orasi Gerung tentang Presiden dan pembangunan IKN yang diiringi komentar-komentar panas dengan cepat beredar di media sosial. Akibat ucapannya ketika berpidato, Relawan Indonesia Bersatu Senin malam melaporkan Rocky Gerung ke Polda Metro Jaya. Selain Rocky, Refli Harun juga dilaporkan karena penyebaran video melalui akun YouTube-nya. Melaporkan resmi Rocky Gerung sama Refli Harun. Kenapa? Karena diksi-diksi yang dibangun oleh Rocky Gerung sendiri dan pernyataan-pernyataan dia di salah satu forum yang disebarkan melalui channel YouTube itu sudah sangat tidak etis karena dia sangat menyerang kepala presiden, kepala negara yang hari ini dipimpin oleh Bapak Jokowi. Kami sebagai relawan dan masyarakat Indonesia sangat terganggu dan ini sudah memunculkan kegaduhan. Makanya kami melaporkan di Polda Metro Jaya. Selain Relawan Indonesia Bersatu, sejumlah organisasi relawan Jokowi juga telah melaporkan ke Barreskrim Polri. Namun laporan ditolak Barreskrim karena harus ada klarifikasi dari Presiden yang merupakan pihak dirugikan. Sementara menurut Rocky Gerung, pernyataannya adalah bagian dari pandangan politiknya dan meminta haknya dihargai. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Presiden Joko Widodo dan putranya Gibran Rakabuming Raka tanggapi santai dugaan penghinaan yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Keduanya enggan ambil pusing atas kritikan Rocky Gerung tersebut. Ditemui dalam acara gelar batik Nusantara, Presiden Jokowi menanggapi santai kritikan kasar yang dilontarkan Rocky Gerung kepadanya. Jokowi menganggap itu hal kecil dan ia hanya ingin fokus bekerja menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai presiden. Kalau dilaporkan pernyataan Pak Rocky Gerung. Rocky Gerung sama Refli Harun. Itu hal kecil. Terkait saya kerja aja. Ya. Senada dengan ayahnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi santai terkait dugaan penghinaan oleh Rocky Gerung kepada Joko Widodo. Saya tidak mengikuti berita. Gimana dengan tanggapan itu, Pak? Laporan polisi itu? Biasa nggak ada tanggapan apa. Biasa, Pak. Sering mendekati politik, banyak yang menghina ke Bapak itu. Ya, santai. Ya. Kan selama ini juga dekat sama... Ya, itu dia warga saya. Kalau saya santai. Gibran menilai hal itu sudah biasa menyasar keluarganya terutama mendekati pesta demokrasi 5 tahunan atau pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan juga menyebut Presiden Joko Widodo tidak ingin mengadu dugaan penghinaan oleh Rocky Gerung. Istana sendiri masih menunggu perkembangan apakah akan melakukan langkah hukum atas ucapan Rocky. Ya. Oleh sebab itu saya juga sudah melihat ya, Pak Jokowi itu tidak mau mengadu. Dulu Pak Jokowi, Pak SBY dulu mengadu dan yang diadukan dihukum ya. Dulu Zainal Ma'arif tuh Wakil Ketua DPR, lalu Egy Sujana juga dihukum karena Pak SBY mau mengadu. Dan di proses ini Pak Jokowi tidak mau mengadu.
Oleh sebab itu kita berharap, ya banyak juga nih masukan kepada saya dari akademisi, aktivis, masa negara diem aja, kepala negaranya dilecehkan dan sebagainya. Saya jawab ini delik aduan dan saya tanya ke lingkungan istana, belum ada rencana mengadukan. Tetapi bisa saja delik ini berkembang, ya, karena orang sudah menganggap ini masalah dan menimbulkan berbagai masalah di berbagai daerah, di medsos dan sebagainya. Bisa saja berkembang bukan ke delik aduan, bisa. Artinya langsung diproses ya? Artinya langsung diproses? Bisa diproses polisi gitu maksudnya? Bisa, kan tergantung pada ininya, tergantung pada terpenuhinya syarat-syarat pidana, dan itu sudah ada presidennya, orang melakukan itu dan dijatuhi hukum. Pemirsa, Erick Thohir masuk dalam 5 besar bursa cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Bahkan peneliti Lingkaran Survei Indonesia atau LSI menyebut Erick Thohir menjadi salah satu cawapres potensial. Menteri BUMN Erick Thohir menjadi sosok pemimpin primadona dalam bursa calon wakil presiden atau cawapres pada pemilu 2024. Nama Ketua Umum PSSI itu masuk dalam 5 besar calon terkuat. Erick Thohir tidak hanya unggul secara personal, namun juga ketika disimulasikan berpasangan dengan calon presiden potensial. Bahkan peneliti LSI menyebut elektabilitas cawapres harus bisa mendongkrak elektabilitas capres. Jadi pilihan cawapres ini ada beberapa alasan ya. Yang pertama, tidak serta-merta ketokohannya, tapi pertimbangannya pertama pertimbangan elektabilitas. Ya. Jadi tentunya pilihan ini untuk mendongkrak elektabilitas capres. Yang kedua, dari sisi syarat presidensial threshold, untuk memenuhi itu cawapres juga hendaknya memiliki tiket, bukan hanya sekedar ketokohannya, tapi juga memiliki tiket. Kemudian yang ketiga juga bukan hanya sekedar elektabilitas, bukan sekedar soal kartu untuk mendaftar, tapi juga harus memiliki sesuatu yang lain. Dalam hal ini kalau kita baca tadi, memiliki isu ekonomi misalnya, ini menjadi pilihan penting. Nama Erick Thohir bukan baru dalam perpolitikan Indonesia. Menteri BUMN itu sempat menjadi ketua tim pemenangan Jokowi pada 2019 silam. Selain itu, sejumlah lembaga survei menyebut elektabilitas Erick masuk dalam 5 besar kandidat terkuat untuk menjadi wakil presiden di masa depan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Partai Golkar belum terlihat akan ke arah mana, namun Erlangga Hartarto membenarkan saat wartawan bertanya soal Partai Golkar tidak akan mungkin berikan dukungan ke Anies. Golkar akan berikan dukungan ke Ganjar Pranowo dan Prabowo. Hal tersebut diungkapkan Erlangga usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana. Saya lihat ya, tapi itu rapat memang jalan ya Pak sekarang rancangan peraturan. Ya sudah pernah dibahas. Ya, awas mas ya. Awas hati-hati ya, maaf. Terima kasih Pak. Semangat Mbak. Yang penting kalau tembakau nggak ada asapnya Pak. Itu baru bagus. Ya. Kata Pak JK katanya nggak mungkin ke Pak Anies, cuma ke Prabowo sama Pak Ganjar. Itu seberapa benar seperti itu? Itu sangat benar. Sangat benar. Yang pasti nggak mungkin ke Anies. Nggak mungkin. Ya. Siap. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi salah satu lembaga yang dipercaya bisa mencegah politik uang di pemilihan umum 2024. Namun demikian, sanksi tegas harus diterapkan untuk menghilangkan kebiasaan tersebut. Praktik politik uang atau money politik dalam proses pemilihan umum atau pemilu di Indonesia sering terjadi. Jual beli suara dengan imbalan materi sering ditemukan, baik itu dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan anggota legislatif. Untuk menghilangkan praktik politik uang itu, tentunya diperlukan sanksi tegas bagi para pelakunya.
Hasil survei nasional Lembaga Pemilih Indonesia menyebutkan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi masih dapat diandalkan untuk mengantisipasi praktek politik uang dalam proses demokrasi. Dari 800 responden yang diambil pada rentang waktu 17 hingga 27 Juli 2023 dengan klaster responden dari kalangan kelas menengah intelektual menunjukkan kinerja KPK dalam pencegahan money politik masih sangat diperlukan. Dari hasil olah data tersebut secara umum menilai kinerja Ketua KPK Firly Bahuri cukup baik, yakni sebesar 26,5%. Saya kira hasil survei itu masuk akal dari perspektif analisis politik kita. Ya, sejauh ini memang proses pemilu ini orang mulai dari pemilu ke pemilu ragu apakah politik uang itu bisa diatasi atau tidak, apakah demokrasi kita masih bisa dijaga untuk bebas dari segala macam ancaman-ancaman kecurangan. Selain adanya kesadaran untuk menghilangkan politik uang, aparat terkait juga harus tegas menegakkan undang-undang. Dalam Undang-Undang Pemilu tahun 2017 di pasal 515 dijelaskan, orang yang sengaja melakukan politik uang untuk memilih orang atau partai tertentu bisa dijerat pidana dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara dan denda maksimal 36 juta rupiah. Dari Jakarta dan Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya mendukung kesetaraan gender. Selama 2 periode memimpin Jawa Tengah, indeks ketimpangan gender di Jawa Tengah turun secara konsisten sejak 2018. Bakal calon presiden 2024 yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya mendukung kesetaraan gender. Hal ini disampaikan Ganjar usai berdialog dengan santriwati dalam seminar nasional dengan tema transformasi dan penguatan pendidikan karakter di pesantren dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam acara yang digelar di Gor Mbah Mukoyen Buntet Pesantren Mertapada Kulon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Ganjar meyakini ilmu agama dan spiritualitas santriwati Indonesia patut diacungi jempol. Terlebih mereka belajar dari kiai dan ulama yang selalu mengajarkan konsep Islam rahmatan lil alamin dalam bingkai toleransi antar umat beragama. Intelektualitasnya nggak kalah terbukti sekolahnya tinggi. Bagaimana kemudian dia harus mendorong dirinya sebagai perempuan muda yang akan nanti berada di masyarakat, dia nggak mau kalah juga sama laki-laki. Jadi kesetaraannya bagus. Saya menemukan suasana kebatinan yang membuat optimis dari anak-anak Indonesia, dari pondok pesantren yang mereka tidak kalah juga dengan pengetahuan masyarakat yang ada di luar. Dia mengerti persis apa yang dilakukan. Nah, tinggal kita bagaimana memberikan akses itu. Selama 2 periode memimpin Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sangat concern terhadap kesetaraan gender. Terbukti dari penurunan indeks ketimpangan gender di Jawa Tengah yang semakin kecil. Berdasarkan data BPS, indeks ketimpangan gender di Jawa Tengah 2022 tercatat 0,371, turun 0,0006 poin dibanding 2021. Penurunan ini terjadi secara konsisten sejak tahun 2018. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.